Dari mana si kakaknya itu tahu kalau nabimu CABUL? Dari mana aku tanya dulu? Kakaknya naik ke komalku, aku publish itu videonya. Marah dia Bang Andi, kakaknya, kakak yoga itu, sampai dipeluknya mamanya sakit gula kering Bang Andi. Dia aja masih takut-takut. Ini aja dia ini aja kabur keluar dalam mobil loh dia loh. Nah, kalau memang kau ingin tahu betul gereja mana yang perlu kau nasihati pendetanya, kau DM dia. Jangan di depan publik kau paksa dia untuk menyebutkan. Dihajar dia sama keluarganya nanti. Abangnya ada 9 orang. Makanya mengintimidasi jadinya. Kenapa aku marah? Karena yoga ini masih dalam keadaan tidak tenang. Dia sudah diancam sama keluarganya. Dia tidak mau berpisah dengan keluarganya. Tiba-tiba kau minta pula dia menyebutkan nama pendeta. Supaya kalian bisa rekam, kalian jadikan konten. Jadi kalau kau mau menasihati pendeta Oke, itu bisa kau DM bicara dia. host? Silakan. Iya. Karena si yoga ini kan menyampaikan di publik. Kalau dia mau mualaf silakan, bahkan orang tuanya pun nggak boleh melarang. Tapi supaya tidak fitnah, memfitnah kekristenan, pendeta, karena si yoga ini menyampaikan setiap dia beribadah, pendeta selalu jelekin Islam. Bahkan pendeta ini mengatakan nabinya Islam itu seperti yang dibilang si yoga tadi. Nah, supaya tidak fitnah, itu kan sudah membuat sesuatu hal yang gimana ya, karena kalau dikatakan itu seperti itu, berarti kan Kristen ini kalau beribadah, pendetanya selalu jelekin agama lain. Karena si yoga ini telah membuat suatu narasi yang mengatakan bahwa Kristen itu kalau beribadah selalu jelekin Islam, bahkan menuduh nabinya Islam seperti ini. Nah, supaya nggak fitnah aja, nama pendetanya siapa, gerejanya apa. Karena setahu saya kalau orang Kristen kalau beribadah membahas tentang Alkitab, tidak pernah khotbah sampai menuduh nabinya orang Islam seperti yang dibilang si yoga tadi. Karena itu kan suatu hal yang sangat keji loh, tuduhan yang sangat keji kalau sampai itu. Tapi kalau itu benar, boleh gitu loh. Kita sampai jumpa di Medan sama si yoga, tunjukkan siapa pendetanya, gerejanya apa. Karena tuduhan seperti itu, kata-kata seperti itu sangat keji loh. Sampai dibilang nabinya orang Islam seperti ini, seperti kalian bilang tadi. Masa ada seorang pendeta seperti itu berkhotbah di depan jemaat? Apa kau bilang? Masa ada pendeta berkhotbah seperti itu di depan jemaat? Nggak tahu kau siapa pendeta Taifuddin Ibrahim? Bukan cuma yang di depan saya jemaat, tanya si yoga, kenapa si Uni Rifa ini jadi kejang-kejang ya? Ya karena kau memfitnah juga di sini. Kau bilang saya tidak memfitnah, saya tidak bilang. Walah, ini gimana sih Uni Rifa ini kenapa dia jadi kejang-kejang? Karena kau yang saya tanya si yoga saya tanya bukan Uni Rifa. Kan saya nggak ada urusan sama Uni Rifa. Masa ada pendeta yang menghina saya nggak ada urusan sama Uni Rifa. Yang saya tanya itu si yoga. Kau ada urusan sama aku kalau kau mengganggu orang lain yang berpindah keyakinan. Karena di depanku. Kau berhadapan saya denganku. sudah bilang dia mau pindah keyakinan kemanapun itu hak dia. Cuman jangan membuat narasi seperti itu tentang kekristenan. Narasimu yang belum kamu ngerti nggak? Oke, sekarang kutanya. Dia mengatakan kalau dia beribadah di gerejanya, pendetanya selalu jelekin Islam. Oke, itu harus videonya. Kau putarkan dia harus bertanggungjawabkan ucapannya itu gitu loh. Saya nggak ada urusan sama Uni Rifa ya. Saya nggak ada urusan sama Uni Rifa. Saya nggak ada urusan sama Uni Rifa. Saya tanya si yoga. Berurusan sama aku. Dia mau mualaf mau apa itu hak dia. Cuman narasi dia tentang yang mengatakan seperti itu harus dipertanggungjawabkan. Apa narasinya? Udah cukup. Yang jelas gini loh ya. Kalau si yoga tidak bisa dipaksa seseorang itu menyampaikan secara terbuka, itu hak seseorang gitu loh. Karena kalau dia menyampaikan di area publik tidak semua ya harus dia ungkapkan. Ya karena privasi dan faktor keselamatan dan segala macam. Apapun itu gitu loh. Jadi hak orang tidak menyebutkan, tapi hak orang juga mengatakan bahwa terjadi seperti itu. Jadi nggak bisa, kita ini bukan penyidik untuk mengkorek semuanya. Jadi biarkanlah nanti suatu saat dia akan membuka setelah dia dalam keadaan aman. Ya, itu kira-kira mudah-mudahan si yoga nanti membuka setelah dia dalam keadaan aman dari keluarganya. Itu saja. Dan Oke? Dikit juga Deng. Oke. Ini untuk kami karena juga kita persuasif ya ngomongnya ya. Maksud Alfi itu begini Kak.
terlalu jauh tampaknya kalau Kak Mikana berbicara soal bagaimana pendeta di Medan yang diceritakan Bang Yoga tadi. Coba hal-hal yang terdekat dulu deh Kak Mikana. Yang dari hal-hal terdekat dulu maksudnya begini. Banyak kan evangelis yang di TikTok ini kan. Bagaimana perlakuan mereka? Apakah baik semua? Kita jujur-jujuran aja gitu. Pasti ada juga kan oknumnya kan dari dua belah pihak ini. Kita harus ngambil posisi tengah-tengah nih. Nah, bagaimana saya pribadi dan teman-teman saya yang lain memperingati teman-teman saya yang offset gitu. Dan begitu juga Kak Mikana gitu. Jangan terlalu jauh Kak Mikana main sampai ke Medan sana. Coba deh dulu yang terdekat dulu gitu. Oke, Jangan- bisa bicara? Nggak harus yang Oke, bisa beda bicara? pandangan Ya teologi udah. juga. Kasih Mikananya terakhir bicara, habis ini ya udah selesai ya. Oke. Ya, Gimana? begini saudaraku. Jadi kalau mungkin dimit dulu Alfi supaya saya nggak Doubling. feedback. Siapa yang Iya. doubling? Alfi? Oh, siap, Alfi siap. dimit dulu saudaraku. Jadi gini ya, saya nggak munafik. Kalau ada orang menghina, merendahkan, menghujat, silahkan diproses secara hukum apa yang berlaku di Indonesia ini. Nah, kalau ada orang yang melanggar hukum, ya harus diproses gitu loh. Dan saya setuju siapapun yang menghujat, merendahkan, mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia Hindu, mau Buddha, silakan diproses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tapi biar kalian tahu teman-teman ya, orang-orang yang menuduh saya bidat, kalau mereka menghujat, ya silakan diproses hukum. Dan juga teman-teman saya, kalian tahu kan saya ini seorang apologetika, ya, yang menjawab pertanyaan siapapun yang bertanya tentang Alkitab. Dan siapa yang naik ke room saya, yang menemani saya, kalian boleh tanya mereka. Kadang saya tegur juga mereka ya, saya bilang, kamu jangan terlalu banyak bertanya ini, bertanyanya juga harus sopan, jangan kayak gini. Saya kasih tahu, kalian boleh tanya siapapun yang naik ke room saya, ya, saya ajarin mereka, saya tegur mereka apabila terlalu offside. Kemudian, ya, kalau yang jelas kalau ada yang menghujat, menghina, silahkan diproses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Oke. Indonesia. Cukup, udah diulang 2 kali, cukup. Oke ya. Oke. Ya udah, Sekarang menyindir apa lagi? Silakan. Oke, saya masih chat dengan Yoga ya, dan Yoga bilang, nih kondisi keadaan Yoga asal kalian semua tahu ya, asal kalian semua tahu nih, baik Islam ataupun Kristen. Pertama, anak ini sangat polos. Kedua, anak ini sangat sayang dengan keluarganya. Ketiga, anak ini sangat disayang di keluarganya. Dia memang sudah tidak bisa, bahkan kakaknya sendiri bilang, aku tidak peduli, aku percaya dengan agama Islam ini. Nah, tetapi ada hal-hal yang harus dia jaga. Apa itu? Orang tuanya sedang sakit gula, mamanya sakit gula. Kalau seandainya dia harus menyebutkan misal nama pendeta misalkannya, dia akan bermasalah. Masalahnya yang satu belum selesai, tambah lagi masalah kedua. Itu ya. Jadi bagaimana mungkin dia harus berbicara di depan publik yang nanti direkam semua orang, wajahnya dipampang, YouTube Kristen menggoreng. Tahu sendiri YouTube Kristen bagaimana kan? Tahu sendiri kalian bagaimana YouTube Kristen yang nggak ada dijadikan ada. Kita punya bukti semuanya itu. Tiba-tiba ini orang nanti akan dipampang, terbaca sama mamanya, dilihat sama mamanya. Orang ini orang dari desa. Apa yang terjadi? Kalau terjadi apa-apa sama mamanya, siap kalian tanggung jawab. Dia saja berusaha, kenapa dia tidak bisa deklarasikan keimanannya di keluarganya? Karena dia tidak mau mamanya kenapa-napa. Tiba-tiba dia harus menyampaikan di ruang publik bahwa dia pernah mendengar pendeta begini, begitu. Sementara saya punya bukti bahwa kakaknya naik ke komal kita. Apa kata kakaknya? Urus nabimu yang cabul itu dulu katanya. Artinya apa yang disampaikan itu benar, bahwa keluarganya itu ada yang mendoktrin kalau nabi kita itu CABUL. Dari mana kakaknya tahu? Siapa kakaknya? Apologet. Siapa kakaknya? Pendeta kakaknya. Kenapa sampai-sampai dia bilang bahwa nabi kalian itu CABUL? Coba, siapa yang bilang sama kakaknya itu? Nah, terus kalau kamu ingin menasehati pendeta-pendetamu, seperti yang Afi bilang tadi, nasihati yang terdekat dulu. Kami hadir di sini, Handi Cilebes ada di sini, saya, semua orang yang di sini, Palopo ini sini, karena banyaknya penghujatan dari kalian.
Ini bukan masalah laporkan aja. Katanya kau kan mau menasehati tadi. Kau minta nomor pendetanya, nama pendetanya supaya kau bisa menasehati pendetanya. Lucu kali. Kenapa yang sudah nampak viral nggak bisa kau nasihati, nggak bisa kau ikut laporkan. Bahkan perhatikan sekali lagi ya, ini aku bilang aku nggak percaya dengan kalian. Mohon maaf ini. Horas bangsa Batak yang bersama dengan Dos masih jabat yang terang-terangan mendeklarasikan kami anti intoleran. Siapa yang dilaporkannya? Aku, Bang Zumanora. Ada dilaporkannya Logika dengan Lina Wijaya yang jelas-jelas menghujat. Tai kucing. Jadi kami janganlah disajikan dusta-dusta manis kalian itu. Udah muak kami. Aku muak kali lihat si Yoga, anak sebaik itu, sepolos itu, harus diintimidasi di depan publik menjawab apa yang dia tidak mau jawab. Kalau kau betul-betul tulus, Mikana, mohon maaf aku bilang ya, gak perlu kau dinasihati sebenarnya. Kau udah tua pun. Kau DM dia. Nanti bisa jadi dia jujur sama kau. Bahkan dia tadi tantang kan. Sini ku DM kau kak, katanya. Gak mungkin dia ngomong di publik. Gila apa? Mau hancur keluarganya. Itu yang kau mau. Dikira gampang apa berurusan sama pendeta. Apalagi kalau jemaatnya banyak. Oke, cukup ya. Mikana saya nggak persilakan bicara lagi ya. Yang penting Anda selesai biar nggak polemik, oke? Cukup ya? Iya. Oke. Oke, baik. Oke, yang jelas gini ya Bang. Siapapun yang berpindah agama itu hak dia. Mau si Yoga pindah agama itu hak dia. Cuman narasi dia itu telah memojokkan Kristen Bang. Udah cukup. Karena setahu saya di setiap cukup. ibadah, bentar Bang, sedikit Bang. Cukup. Setiap ibadah Titip pesan aja. Tadi kan Bang Yoganya nge-DM Kak Mikana, nanti tengok di permintaan pesannya. Udah masuk belum tuh? ya nanti saya tanggapi ya, dan Kalau bisa gini loh ya, kalau sampai nanti Yoga terbuka, ini dengerin baik-baik. Sampai Yoga terbuka, terus dia bisa memberitahu siapa nama pendeta itu, di mana gerejanya, dan apakah benar kakaknya mengucapkan yang seperti itu. Saya akan proses hukum untuk pendeta. Kamu Iya. nggak usah turun tangan, oke? betul. Kalau memang betul ya, Kalau ada bukti ya, ada kalau pendeta ada yang bukti. seperti itu mengatakan harus diproses karena Iya. memang nggak boleh seperti itu. Iya, ada sebenarnya itu tadi si Udin banyak, terus Gratia Pielo udah, Manu Bulu udah kan terproses hukum kan buktinya. Yang paling parah itu si Udin udah menista agama Islam, jadi buronan DPO kok masih satu room sama orang-orang Kristen. Kok gak ada satupun yang mengatakan kembalilah bertanggung jawab, malah didukung, malah didonasi. Jadi harus juga Mikana terbuka bahwa sebenarnya siapa sih yang paling banyak menghujat. Itu sih ya, mudah-mudahan introspeksi diri. Mikana juga kalau tampil di media ini banyak laporan loh sama saya. Saya banyak ketipu sama Mikana, saya kira muslim. Ya sebaiknya nggak apa-apa sih mau berhijab, tapi pakai salib lah yang gede supaya ketahuan Anda Kristen. Jadi muslimah awam itu nggak naik. Mudah-mudahan Mikana mau menyetujui permintaan saya supaya Anda terbuka, karena Anda open camp ya, kalau bisa pakai salib biar saudara saya muslimah yang naik atau muslim tahu, oh ini room Kristen bukan muslim. Oke? Mudah-mudahan diterima usulan saya. Makasih. Aku korbannya, Deng. Aku naik ke TikTok itu gara-gara Jangan buka aib. Jangan buka aib. Nggak gitu. Memang gitu. Lagian juga kan di nyatanya. stikernya udah jelas di situ bahwa saya Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, udah jelas kan Kristen. Di bio saya juga udah saya jelaskan, saya apologet, evangelis. Kan mereka sudah tahu dong, kan bisa diklik di bio Enggak. aku, langsung ada Enggak. keterangannya di situ gitu loh. Enggak begitu, karena dia enggak orang setara Karena spontan. saya pakai kerudung itu Bang, hak saya, karena Iya. karena Alkitab mengajarkan saya memakai kerudung kalau saya Iya. beribadah gitu Bang loh. Andi, Anda Saya bling nih, Bang paham, Andi. entar dulu Alpi. Saya paham. Bang Andi satu udah kali- bling, Bang. Enggak lah. Saya paham bahwa perempuan yang tidak menudungi kepalanya rambutnya harus dipotong kan gitu. Saya paham. Pakailah itu, tapi Ya tapi kan Abang Hendy juga nggak boleh ngatur saya harus pakai salib. enggak. Supaya enggak boleh himbauan ini supaya enggak ada lagi orang yang kecele naik. Kan udah banyak loh nelpon saya. Saya ini humas sapi loh. Dulu Jadi juga saya tertipu pakai gitu kalung loh. salib Bang. Ya kalau bisa pakai yang gede lah biar ketahuan. Oke, itu aja sih.
Langsung Ya berdoa udah, ya, nanti aku oke? pakai kalung salib kalau begitu. Tapi bukan Oke. berarti Abang Hendy jadi ngatur-ngatur saya lah. Nggak ngatur, himbauan aja sih. Ya udah. Nggak ngatur, saya nggak mau ngatur orang loh. Himbauan. Supaya jelas perbedaannya antara Mikana sebagai Kristen dan yang lain sebagai Muslim. Gitu aja, oke? Oke Bang, bentar Oke, ya. oke. Setiap orang mau masuk ke room saya langsung ada di situ tanya jawab Alkitab. Dan juga di stiker itu udah jelas-jelas Yesus Kristus selalu saya bawa. Dari situ kan sudah tahu orang kalau saya itu Kristen. Udah. Cukup. Udah ya, udah clear Oke. ya. Ada lagi Kak Mikana Udah yang mau clear. disampaikan? Nggak ada lah, nggak ada harusnya. Oke, Ya udah. Siap, clear ya. Udah cukup. Nanti disambung ke DM aja sama Bang Yoga ya. Ya udah host, aku turun dulu ya host. Makasih ya host. Ya, sama-sama. Ya makasih semuanya. Sama-sama. Oke, Siap. ya. karena saya paling banyak ya tempat mengadu muslimah yang baru main medsos TikTok, baik bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, itu tiap hari ada yang WA ke saya. Saya nggak tahu Bang Andi kalau itu, karena tampilannya sangat kayak Muslim gitu loh. Saya kira Muslim, saya ketipu lah gitu loh. Ini sering kita himbau, yang cowok juga gitu loh. Kenapa sih nggak mau tampil kalau di media sosial itu pakai pakaian Anda itu supaya punya identitas? Jangan ada unsur bahwa kalau saya seperti ini biar Muslim naik kecele, kan itu nggak baik itu. Pakailah benderanya, bajunya sendiri. Memang nggak ada larangan Anda berhijab. Memang nggak ada larangan pakai kopiah. Memang nggak ada larangan pakai busana Muslim, nggak ada. Tapi kenapa nggak pakai ciri khas di media sosial biar orang paham. Jadi orang di bawah itu tujuan tahu gitu loh, gitu ya. Jadi next ini himbauan kepada siapapun, karena saya belum pernah menemukan seorang Muslim open cam itu pakai salib. Open Wah, cam kalau pakai pakai salib ala-ala yang pendeta. muslim udah repot lah. Nggak ada. Udah Tapi beda. entar dulu Kepas. Tapi sebaliknya gitu loh. Apa maksudnya coba? Kenapa nggak pakai ciri khasnya supaya tidak ada tipu menipu? Itu ya. Itu dari saya ya. Semoga himbauan ini Terima kasih Bang diterima Hendy. dengan baik. Izin nih, Alfi mau turun juga. Bang Inspirasi, makasih dari naikin ya. Masuk. Padahal aku Iya, yang makasih. naikin. Oh, Bang Madu. Ya, makasih Bang Madu. Aku yang naikin, aku yang turun, aku yang naikin. Tadinya kami dari room Kak Cebi, terus Mikananya kan pindah ke sini kan, makanya kami ke sini juga gitu. Biar selesai lah, biar clear. Makasih ya teman-teman. Alfi izin turun lagi mau istirahat. Assalamualaikum. Saya juga nonton kok itu. Saya mantau kok. Waalaikumsalam. Wah, mantap dah Kok ya. Mikana balik lagi sih? Oke. Malam host, maaf naik Iya. lagi. Enggak apa-apa. Oke, gini Bang. Aja naik ke sini. Ya. Jadi saya luruskan ya. Saya itu pakai kerudung bukan untuk menipu. Note ya, saya memakai kerudung bukan untuk menipu. Masih lah Tapi kita. ketika saya membaca Alkitab, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus itu yang saya lakukan. Jadi saya tidak ada menipu, dan kerudung itu atau pakaian itu bukan busana Muslim. Sebab sebelum Islam muncul di abad ke-7, Alkitab sudah terlebih dahulu menuliskan atau mengajarkan bahwa perempuan yang beribadah harus memakai kerudung. Jadi tolong Bang, jangan membuat narasi yang seakan-akan saya ini menipu. Enggak, saya tidak menipu, ya. Oke, Karena jawab saya ya. Mas ngomong. melakukan apa yang diajarkan Alkitab saya, apa yang diajarkan Tuhan Yesus saya, itu yang saya lakukan. Oke, Dan ingat, kerudung itu atau hijab itu bukan hanya milik agama tertentu. Karena sebelum Islam muncul di abad ke-7, Alkitab sudah terlebih dahulu mengajarkan bahwa seorang perempuan harus memakai kerudung. Nah, kenapa perempuan Kristen di Indonesia rata-rata tidak pakai kerudung? Karena tidak diajarkan sama pendeta.
Jadi ketika saya mengetahui kebenaran apa yang diajarkan Alkitab saya, itu yang saya lakukan. Oke, cukup ya. Oke, ya Saya terima luruskan. kasih. Kami nggak pernah melarang Anda mau berpakaian apapun begitu. Dan tidak pernah kita mengklaim kalau yang Anda pakai itu milik umat Islam. Semua orang boleh pakai kok. Kalau Anda mengatakan Kristen udah pakai duluan ya silakan saja. Anda mengatakan saya tidak maksud menipu tapi banyak yang tertipu. Jadi kalau niat Anda nggak ingin menipu tapi orang merasakan tertipu gitu loh. Jadi Anda juga harus balance loh di sini. Sekali lagi saya ulang ya. Hampir puluhan atau hampir ratusan gitu merasa tertipu masuk ke rumah Anda. Tapi kalau niatannya nggak mau menipu ya is oke. Tapi faktanya banyak yang tertipu naik ke rumah Anda kan begitu. Kalau Anda mengatakan bahwa harus menutup pakai tudung dalam beribadah ya silakan saja. Tudung itu beda dengan hijab. Ya, Anda boleh lihat bagaimana wanita-wanita Kristen Ortodok nggak seperti yang Anda pakai. Tapi itu bukan persoalannya. Persoalannya adalah Anda juga tidak konsisten. Kalau tampil di media sosial kan bukan ibadah. Yang ibadah itu kalau hari Minggu Anda pergi ke gereja kan nggak pakai hijab juga. Kan nggak konsisten juga gitu loh. Ya artinya apa di sini? Orang bisa berpendapat bahwa Anda ya kalau nggak niat menipu tapi ada yang tertipu. Sebaiknya nanti Mikana pergi ke gereja juga pakai hijab. Dan edukasi juga kepada perempuan-perempuan Kristen lain. Harus seperti Anda gitu loh. Alangkah naifnya kalau Anda mengatakan perempuan Kristen yang tidak pakai hijab kayak Anda itu pendetanya tidak mengajarkan. Artinya apa? Pendetanya makan perpuluhan tidak ngajarin yang benar. Seperti ajaran Mikana. Ini berbahaya loh Mikana. Nanti akan diserang oleh Kristen yang tidak berhijab. Kira-kira gitu. Oke, boleh saya tanggapi sedikit? Jadi gini loh Bang Handi, kalau orang tertipu itu derita dia gitu loh. Karena saya tidak ada tujuan menipu. Dan jelas di room saya itu udah tertulis stiker besar-besar ya, bahwa di situ Yesus Kristus Sang Pencipta, Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa. Dan juga di bio saya sudah saya buat keterangan bahwa saya ini evangelis apologet. Jadi dari situ udah jelas orang harusnya tahu. Nah kalau dia merasa tertipu berarti dia bodoh karena tidak bisa melihat di bio orang apa sebenarnya saya gitu loh. Jadi kalau orang yang merasa tertipu karena dia bodoh itu derita dia, bukan saya yang disalahkan gitu loh. Kemudian ya, kalau orang Kristen menyerang saya, ya nggak apa-apa, siapapun menyerang saya itu hak dia gitu. Tetapi yang jelas saya melakukan atau menuruti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada saya. Dan ingat ya Bang, ibadah itu bukan hanya di gereja Bang. Ibadah itu berdasarkan apa kata Tuhan Yesus. Ketika kita memberitakan Injil juga ibadah dalam iman Kristen. Bahkan itu harus dan wajib dilakukan. Justru kalau saya nggak memberitakan Injil, saya akan dituntut nanti di hari zaman ketika Tuhan Yesus datang. Ibadah dalam iman Kristen itu kompleks dan bukan hanya dalam gereja. Memberitakan Injil juga ibadah. Menjawab pertanyaan tentang firman Tuhan juga ibadah. Menyanyikan lagu pujian juga ibadah. Ke gereja juga ibadah. Jadi gitu Bang. Oke. Orang yang naik itu, Anda tadi mengatakan orang yang tertipu itu bodoh. Tidak. Orang yang di media sosial itu, orang yang tertipu itu nggak selamanya bodoh. Justru orang yang tampil itu lihai memanfaatkan keadaan. Artinya dia adalah pelaku membuka kesempatan orang tertipu. Jadi nggak selamanya orang bodoh. Jadi kata bodoh itu nggak bisa diucapkan di sini. Jadi Anda mengatakan yang naik di room Anda tertipu bodoh, nggak bisa begitu. Anda yang terlalu lihai berpengalaman di bidang ini. Artinya coba Anda tampil apa adanya seperti Kristen pada umumnya. Dan Anda tidak konsisten kok. Pergi gereja hari Minggu nggak pakai hijab itu. Abang Hendy bertanggung jawab dengan omonganmu bahwa saya ke gereja tidak pakai kerudung? Pakai apa tidak? Enggak, saya mau tanya sama Bang Hendy. Kan Abang Hendy langsung Saya bilang kan saya nanya. tidak konsisten. Saya Itu bukan nanya, nanya Bang. Abang tahu nggak pertanyaan dengan pernyataan? Iya. Ya, Kalau pertanyaan dulu, Bang, kalau pertanyaan saya Bang, belum selesai. tadi Abang harus bilang, apakah Pernyataan Mikana ke dulu, gereja itu pernyataan pakai dulu, kerudung? baru pertanyaan. Memang Terus Anda tadi konsisten. Abang melakukan pernyataan. Kamu tidak konsisten, ke gereja kamu tidak pakai kerudung. Itu pernyataan Bang. Emang pakai? Makanya kamu itu harus belajar Bang, mana pertanyaan, mana pernyataan. Iya, Anda pakai nggak? Nah, kalau kamu tanya seperti ini, baru saya jawab, iya Ya, saya jawab, memakai coba. kerudung. Karena Yakin? udah aku bilang, saya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus saya. Hari Minggu gerejanya mana? Ya udah,
Bener, saya cek nanti. Ya kamu tanya pendeta siapa yang Iya, gereja Mikana di mana, saya cek hari Minggu Ya. besok. kamu tanya gerejanya Pastor Ben. Apakah saya pakai kerudung atau tidak? Di mana, Jakarta apa Tapi Medan? kalau betul saya pakai kerudung, kenapa kamu membuat Iya. fitnah kepada saya? Jakartanya mana? Jakarta apa Medan? Begini aja Bang, lebih bagus belajar lagi supaya Abang Anda tahu kalau terbuka apa kan bentuk gerejanya mana, pernyataan, saya mau cek loh. apa itu pernyataan dan pertanyaan Iya, gitu loh. ini saya mau cek hari Minggu di mana gerejanya. Bener nggak pakai hijab kan gitu? Yang jelas saya pakai Gak usah kerudung. dikasih tahu gerejanya. Iya, kamu ini udah sama tadi kayak si apa mengintimidasi saya gitu loh. Iya Kak, sama kan lu intimidasi yoga, saya intimidasi kamu juga nggak mau Loh, terbuka kan? saya tidak mengintimidasi, justru abang yang mengintimidasi gitu loh. Karena saya tidak melakukan kejahatan, saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak jelek-jelekin siapapun Saya gitu ingin loh. buktikan Tapi apakah abang benar mau mengintimidasi saya, dulu. harus cecek saya gitu. Diam dulu, saya ingin buktikan apa benar kau berhijab ke gereja hari Minggu. Saya mau cek gitu loh. Yang jelas saya kalau beribadah pakai kerudung. Hari Minggu. Ngapain gereja. abang cek-cek saya gitu loh? Ya saya nggak percaya kok. Ya terserah kamu, kalau nggak percaya itu Ya, derita bukti- kan kamu nggak gitu ada loh, bukti juga. bukan derita saya. Kan nggak ada bukti juga bro. Lagian Kemana? saya hidup bukan untuk kamu. Ngapain? Larinya ke sono. Nggak ada bukti tuh. Artinya apa? Ya tampil di media sosial hanya ingin nipu-nipu aja. Jadi orang tertipu lah, jangan bilangin bodoh, lu yang lihai, lu yang berpengalaman dalam hal ini gitu loh. Masuk dikit ya. Ah, si Hendy dikit sudah juga. mulai ini dia. Enggak, lu yang lihai Izin, Kak. benar. Izin Kak Mikana. Iya, tendensi kata bodoh Itu kan tadi dia tuh- sudah Loh, ini nggak dikasih memfitnah. ngomong. Nah, Sabar. Kalau dikatakan orang-orang yang ketipu itu adalah bodoh, jangan bodoh-bodohin orang dulu Kak Mikana. Matius 5:22, siapa yang berkata more atau jahil atau bodoh, itu dicampakkan ke neraka bukan? Katanya Anda mengikuti Kristus. lihat dulu situasi dan konteksnya ya. Karena di bio konteks. saya sudah jelas-jelas saya tuliskan, saya udah berikan diulang, keterangan udah. saya siapa. Dan di Aku stiker masuk dulu, ketika saya live udah jelas-jelas di situ ya apa yang saya tulis, dan ketika mau masuk juga ke room live TikTok saya ada tulisan Udah cukup ya. host, Udah pesan udah host. cukup. Saya turunkan. Gitu loh. Jangan dulu bang. Dulu saya pernah masuk di room Mikana, saya baru 5 menit di kick. Baru kali ini saya berbalas pantun, saya kick juga dia. Satu sama kita. Saya minta di mana gerejanya di hari Minggu itu, saya pengen lihat apa benar dia hijab. Saya pengen cek. Katanya jangan saya. Terus apa yang kau lakukan sama yoga tadi? Minta nama pendetanya. Dero tuh. Jadi makanya ada hal-hal tertentu itu nggak bisa dipublish. Ya, dalam persidangan itu bisa dijadikan alat bukti sebagai bahan pertimbangan bagi hakim. Begitu juga di sini bagi bahan pertimbangan bagi orang yang mendengarkan. Background kita apa sih? Apa sih yang kita lakukan tiap hari? Emang lo pikir media sosial itu Anda naik di situ ibadah apa? Emang lo pikir media sosial? Ya, hanya butuh viewer kok. Dan Anda punya konten YouTube, butuh viewer dan butuh konten. Anda yang lihai, Anda yang pengalaman, dan Anda yang membuka keran itu dulu. Harus Anda tampil dong, punya bendera sendiri bahwa Anda Kristen. Karena tidak semua Kristen seperti Anda, ikut pada umumnya saja gitu loh. Dan Anda tadi paling berbahaya loh, bahwa perempuan Kristen yang tidak berhijab, pendetanya kurang edukasi. Ini berbahaya statement kamu. Dan mayoritas Kristen di Indonesia itu paling 2-3 biji yang kayak Anda. Itu pun tampil di media sosial. Restoran juga nggak pakai kok, ke mall nggak pakai. Siapa bilang lo pakai? Itu dari saya. Untuk itu, mari pakai bendera kita masing-masing. Jangan ada unsur 378 di sini. Lanjut yang lain. Kalau ada Mikana di bawah, saya juga mau ucapkan terima kasih karena gara-gara beliau, saya mempunyai saudara-saudara baru seperti Daeng Handi, Alfi, dan yang lainnya lah. Kemudian kedua ya, apakah dia menipu? Kalau dia ndak punya niat, mungkin ndak punya niat. Tapi kalau dia menggunakan hijab agar dia laku, itu pasti. Karena apa? Kalau ditanyakan dulu, saya naik ke room dia, itu kenapa? Karena dia berhijab.
dan membuka biblos. Berhijab kok buka biblos. Akhirnya saya tertarik untuk naik. Iya, Kesimpulannya iya, iya. Pak Madu bodoh atau tidak? Enggak, saya nggak bodoh. Saya mau klarifikasi. Diam dulu ke Pas, diam dulu ke Pas. Dia kan Iya. tujuannya yang dia tujuannya kan yang naik itu tertipu karena dia bodoh. Ya, saya tanya kepada Anda bodoh atau tidak? Enggak, saya mau klarifikasi memang, Deng. Saya memang Nah, naik itu. ingat klarifikasi. Saya memang naik untuk nabrak gitu loh. Kenapa seperti itu? Andai kan dia itu nggak pakai kerudung, apakah saya mau naik? Nggak mungkin saya naik. Banyak pastor-pastor, biarawati berseliweran di berandaku. Aku nggak naik. Dia cuma berkhutbah, dia cuma menyampaikan isi biblos. Aku nggak naik. Tapi karena ada satu Mikana yang seperti itu, dua penghujatan seperti si Ahmad, nih dua orang ini yang membuat saya sampai sekarang, sampai detik ini ada di TikTok. Iya. Jadi poinnya ada hikmahnya ya di baliknya Memadu. Sama Alfi juga karena dia tuh makanya 3 tahun udah di atmosfer lintas agama ini. Terus terang aja ya. Rame. Iya, makanya Alfi nggak bisa juga keras, apalagi dia wanita gitu kan. Aku nggak bisa keras juga ke wanita kan. Tapi ada juga hikmahnya keberadaan beliau itu. Aku jadi tahu di TikTok ini ternyata nggak mudorot doang isinya gitu. Ada atmosfer lintas agama juga kan. Betul. Jadi karena jumpa room dia, melihat teman-teman muslim yang silih berganti naik ke sana, orang-orang yang berkapasitas ya, yang udah debat dari lama, ku ikuti, makin melebar pertemanan, relasinya. Kenal lah Alfi sama orang-orang semua ini, yang ada di API terutama gitu. Itu tuh, karena si kuculuk satu itu, betul. Iya, kalau ditanyain apakah dia untuk nipu, enggak. Tapi kalau untuk agar laku, pasti. Kalau nggak pakai gitu nggak akan laku. Yakin aku nggak akan laku. Intinya gini loh ya, ini ada statement Mikana ini bisa menyinggung loh perempuan Kristen pada umumnya. Ya, perempuan Kristen yang tidak berhijab kurang teredukasi oleh pendetanya. Artinya apa ya? Kurang membaca Bible. Bahaya loh statement ini. Diserang nanti sama perempuan-perempuan Kristen. Saya curiga juga orang kalau ada ibunya, tantenya, adiknya, saya rasa nggak kayak Mikana itu. Karena tantenya, ibunya nggak bermedia sosial. Karena tantenya, ibunya, adiknya yang perempuan, saudaranya, sepupunya itu tidak punya konten YouTube. Ya saya lihai kok Anda itu. Saya tahu triknya seperti apa. Coba Anda open tidak pakai hijab. Memang ada yang naik. Yang naik kok rata-rata Kristen yang rata-rata Muslim yang tertipu kok naik. Kalau saya bisa menyampaikan pada kesempatan kali ini karena ini ada di YouTube, saya himbau kepada saudaraku muslimah, tandai orang ini jangan naik lagi deh. Lebih baik tidur. Bagaimana kalau saya mengeluarkan fatwa kayak beginian? Melindungi saudara-saudara kami supaya tidak dikatakan bodoh oleh Mikana. Jadi kaum muslimin dan muslimat jangan lagi naik ke room Mikana. Karena kalau Anda naik di sana Anda dikatakan bodoh. Padahal sebenarnya adalah dia yang lihai. Dia berpengalaman di bidang itu. Ya, jadi sekali lagi boleh nggak saya himbau lagi nih? Boleh dong? Silakan. Oke. Kaum muslimin dan muslimat yang biasa bermain medsos, apabila di TikTok Anda lewat beranda, tampilannya orang ini tidak usah naik. Karena kalau Anda naik pasti orang bodoh. Itu statement Mikana. Setuju ya semua teman-teman ya? Silakan di-share PT-PT ini, jadiin PT-PT seperti ini, di-share biar viral. Tampilkan fotonya, bikin PT-PT. Kaum muslimin muslimat jangan naik komal ini. Karena kalau Anda naik pasti Anda bodoh. Itu versi Mikana. Jadiin PT-PT. Lanjut. Dah, Memadu, gue luan ya. Inspirasi. Ngantuk cuy. Bang Palopo, Bang Andi, luan ya. Bang Kepas, Satani. Masuk. Apa itu Silakan, tidur? silakan. Apa itu ngantuk? Assalamualaikum. Aku si Kepas. Misalnya. Itu bagian dari Kepas. manusia. Kepas. Kalau lu Ngantuk, punya- tidur. Kepas, lu punya ibu Apa lagi? perempuan. Dengerin dulu Kepas. Baru lu ngomong habisin. Lu punya perempuan, ibu, tante, adik perempuan. Kalau adik lu, tante lu, siapapun sepupu lu yang perempuan tidak berhijab seperti Mikana, menurut Mikana dia kurang teredukasi sama pendetanya dan kurang membaca Bible.
Ingat itu Kepas. Tadi mestinya kau ngomong. Karena keluargamu nggak ada yang berhijab yang Kristen. Bukan, saya tadi mau ngomong Bang Hendy motong mulu. Ya udah lu ngomong Maksudnya nih hijab sekarang. itu nggak keharusan loh. Ya udah lu ngomong nih, tanggapi itu Hijab silakan. itu nggak keharusan loh. Ya udah lu ngomong sekarang. Hijab nggak keharusan. Jadi kami Kristen itu memang kami di HKBP, mohon maaf ya, HKBP khusus ya, nggak pernah pendeta bilang pakai kerudung ya, ataupun hijab, ataupun cadar, nggak pernah. Jadi kalau saya gereja 3 tahun di Katolik, memang suster-suster itu pakai pakai kerudung Enggak, gitu loh. suster nggak pakai Saya kerudung, kan 3 beda. tahun. Pakai tudung Enggak, kepala. Iya. itu tudung itu. Tudung. Ya menurut Mikana Kepas, menurut Mikana, pendetanya kurang membaca Bible dan tidak mengedukasi perempuan agar berhijab. Begitu. Lu denger gak sih Nggak tadi bisa omongan dia? lah, nggak bisa disampaikan begitu. Iya, tapi kan kita mau ngomong pun juga di mute gitu loh. Ya sekarang lu ngomong. Jadi Bantai saya itu. mau iya, iya makanya kan udah saya bilang itu kan bukan keharusan ataupun kurang edukasi gitu loh. Jadi kekristenan itu memang benar yang dipakainya tudung itu Aduh, Kepas. sejak dulu Dengerin. memang Menurut sudah ada Mikana, gitu. dengerin Kepas, lu diam. Menurut Mikana, perempuan Kristen yang tidak berhijab seperti Mikana, pendetanya kurang mengedukasi. Artinya, perempuan Kristen tidak berhijab, kurang berpendidikan, tidak ada keilmuan tentang Bible. Itu kesimpulan Mikana. Wah, nggak bisa kesimpulan itu yang kayak gitu nggak bisa. Ya lu naiklah karena Mikana lurusin nanti. Halo, selamat pagi. Pagi, host. Iya, pagi bang. Eh, maaf bang ya, salam Gimana, Bang? toleransi. Salam toleransi. Saya Sama-sama bang, sama-sama. Saya Kristen. Yoi. Sama-sama. Toleransi juga ya. Bentar dulu Bu ya. Saya tadi masih menyaksikan Mikana tadi sebelum turun. Dia itu sudah menghakimi orang-orang Kristen, terutama para pendeta. Dia bilang dia menyalahkan seolah-olah kami itu tidak taat dengan kitab suci. Ya tadi yang di himbauan Handi itu sudah sangat tepat ya. Mohon orang-orang kita baik Kristen maupun Muslim jangan naik ke room Mikana. Karena Mikana itu adalah bidat orang Kristen oneness. Ya. Dia tidak punya gereja. Karena Bapak Tritunggal kan? Iya. Nah, Iya, Bapak jadi terusin dulu, Pak. Betul itu Pak. Jangan dipotong dulu. Lanjut, Pak, Biar lanjut, dijadiin piti-piti. Lanjut Pak. Diulang sebentar, yang lain silent dulu biar teman-teman jadiin piti-piti. Ya, John silakan diam dulu. Silakan ulangi Pak Lungban. Ya oke ya. Di Bimas Kristen Protestan di Departemen Agama tidak ada kanal untuk oneness. Kalau ada mengajarkan oneness di Indonesia ini adalah ajaran sesat. Cuma kami tidak perlu ada aksi-aksi untuk untuk memberangus ya. Itu tidak legal. Di Bimas Kristen Protestan maupun Katolik maupun Ortodoks tidak ada kanal untuk oneness yang mengajarkan ajarannya itu bidat. Itu ajaran sesat yang datang dari Amerika yang sudah ada sejak abad ke-20 tahun 1913. Di Indonesia ini mereka hanya ada di TikTok. Mereka tak punya gereja. Kalau mereka si oneness ini tadi si Mikana ini bilang naik pakai kerudung untuk ke gereja, pasti dia munafik, pasti dia gereja numpang di gereja Tritunggal. Karena nggak ada gereja oneness di Indonesia ini. Nah, si Mikana ini betul-betul iblis ini. Dia itu munafik itu. Betul tadi abang bilang, bang tadi ada mengatakan ya, dia bilang tidak menipu, tapi dia pakai hijab itu di kemalnya itu adalah untuk menipu sebetulnya. Dia bukan melakukan itu untuk Tuhan sesuai dengan kitab suci, bukan. Dia itu adalah ya yang pasti itu menarik perhatian lah kita bilang ya, supaya seolah-olah dia itu orang yang seperti Muslim lah ya. Jadi dia menipu itu. Ya, jadi mau saya katakan tadi, tolong teman-teman baik Kristen maupun Muslim jangan naik ke room Mikana karena dia menyesatkan itu. Ya, dia itu bidat. Kami sebetulnya sangat terganggu dengan ulah-ulah para oneness ini di TikTok.
Jadi mereka itu sangat mengganggu. Dan mereka tidak punya Alkitab. Alkitab kami dipakainya tapi diserang-serangnya. Harusnya mereka bikin kita sendiri lah. Saya sering memperhatikan komalnya si Mikana ini ya. Dia kalau menjawab Muslim, dia pakai ilmu Tritunggal. Tapi padahal dia bukan Tritunggal, menipu dia itu. Jadi itu Bang, jadi saya sangat emosi tadi, ya jadi nggak enak juga ya. Ya oke lah Bang, saya sampai situ dulu. Pendapat Anda Bang mengatakan Mikana bahwa perempuan Kristen yang tidak pakai hijab seperti dia, pendetanya kurang edukasi dan kurang membaca Bible. Bukan begitu Bang, tidak begitu. Kalau ada hal yang baik, pasti diajarkan oleh pendeta kepada jemaat. Bukan hanya Protestan, bukan hanya Katolik, bukan hanya Ortodoks, semua. Kami tidak diajarkan untuk memakai hijab, ya. Karena bukan seperti itu maksud Kristus. Misalkan gini, kita berpuasa itu tidak pamer-pamer. Dikatakan, jika kamu berpuasa, janganlah mukamu murung. Ya udah, intinya Bang, menurut Anda kesimpulan Mikana ini toleran atau tidak toleran? Tidak toleran dia itu. Oke, makasih. Oke Bang. Jadi itu Kasih, bukan Bang. begitu ajaran Kristen Bang. Satu daging mau tanya, pernyataan tadi itu Bang menurut Abang suatu penghinaan atau bukan Bang kepada para pendeta yang tidak menganjurkan untuk berhijab tuh? Menghakimi itu Bang namanya. Seorang Kristen nggak boleh menghakimi. Janganlah menghakimi. Dia sudah menghakimi pendeta. Seluruh Kristen, pendeta Kristen. Bukan menghujat atau apa, tapi dia menghakimi. Menghakimi itu bertentangan dengan isi kitab suci di Kristen. Gitu Bang. Terima kasih Bang Luman atas statementnya. Semoga kita tetap bersahabat maupun berbeda akidah, kita toleran, tetap satu bangsa, satu tanah air. Itu Bang ya. Oke Terima Bang, kasih Bang. salam toleransi. Bang, Saya izin turun saya Bang juga ya. baru tahu ini Bang. Aduh, Mikana ini. Ya, Ya, Bang. silakan John lagi John, silakan John. Ya, Bang Henry, makasih. Saya juga baru tahu bahwa Mikana itu Wanes. Waduh, bahaya nih. Saya ini Protestan, Bang. Jadi kalau di Protestan itu kami bisa berdebat dengan kaum Muslim, tapi kami menganggap kaum Muslim itu saudara kami. Habis berdebat selesai. Kita hidup dalam toleransi, kita masuk dalam perbedaan gitu, bukan mau apa ke arah fanatisme berlebihan atau tidak gitu ya. Waduh, benar-benar dia iblis. Oke, Ya Bang, makasih Bang Nubang. makasih. Ya. Dulu sebelum Mikana belum pakai hijab, jadi pertama itu nggak pakai hijab, tampil di media sosial, view-nya kurang. Yang nonton di YouTube paling berapa gitu loh. Nah setelah dia pakai hijab, drastis penontonnya hampir naik 300% sebelum dia berhijab. Artinya apa? Ini ada orang yang dikelabui, ada orang yang tertipu di sini. Tapi pinternya dia membalikkan kata-kata bahwa orang yang tertipu ya adalah orang bodoh. Artinya apa? Orang Muslim yang naik ke komal dia, orang Muslim yang nonton video dia di YouTube adalah orang bodoh. Ini statement sangat tidak toleran, gitu ya. Tidak semua orang yang tertipu itu bodoh, karena pelakunya lah yang lihai, yang pinter menipu gitu loh. Ya, ini statement saya. Jadi waspada menonton channel-channel kayak gini, sesama Kristen aja, orang Tritunggal ya membidatkan Mikana, apalagi Anda Muslim ngapain naik lagi. Saya ulang sekali lagi, pertama dia nongol sebelum berhijab penontonnya minim, dan setelah dia berhijab penontonnya naik drastis. Artinya apa? Karena banyak saudara saya Muslim yang tertipu. Terima kasih. Tambah satu juga Deng, bukan hanya tertipu, orang yang tahu pun itu tertarik perhatiannya. Mikana itu caper tuh. Jadi orang-orang yang tertarik, yang ditarik oleh Mikana janganlah
Jangan sampai tertarik oleh orang yang sedang caper di media sosial seperti itu. Iwan Pilaya, kita sambut tamu yang baru datang, Bang Al, Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malah saya yang dibesarkan. Moderator, itu Daeng Han dibesarin, Daeng Han di astagfirullah. Gantian Buya. Buya, suaranya siapa? Bang Al, feedback. Apa yang berbicara yang dibesarkan. Bang Ar, cek. Feedback. Oke Bang Handi, Bang Inspirasi. Izin terus ya Bang. Makasih ya, makasih Pak Lumban. Oke, baik Pak. Makasih Bang. Waduh, kenapa si Mikana dibilang sesat iblis? Dia kan memberitakan kerajaan Tuhan. Siapa yang ngomong sesat iblis? Siapa yang ngomong itu, Bunglon bener memang ini orang. Lu jangan framing, gak ada yang ngomong kayak gitu di sini, kayak Mas. Yang Tadi ngomong kan dibilang nggak boleh begitu. Dia kan memberitakan kerajaan enggak, Tuhan Yesus. yang ngomong seperti yang kau omongan itu siapa? Udahlah. Kita diulang kan dulu, lu dengar cabut dulu pendeta omongan lu. tadi. Kayak Pas. Apa? Gak ada yang ngomong kayak Jadi gitu. Siapa yang ngomong? begini ya. Diam dulu. Lu cabut dulu omongan lu. Kami di sini nggak pernah mengeluarkan kata-kata kotor loh. Kamu yang menuduh dia Jadi kayak gitu. begini, jangan kita membilang si Mikana itu bidata di siluman raja bilang apa iblis, gak bisa. Tapi beliau tidak begitu. mengatakan iblis loh tadi. Emang dia ngomong iblis? Dia tadi mengatakan iblis. Cuma bidat tadi. Ada Bidat tadi doang. diputar aja gitu loh. Jadi jangan kita gampang banget. Padahal dia memberitakan kerajaan Tuhan gitu loh. Saya kan nonton juga Mikana Edis. Bilang aja lu naksir sama dia. Bukan, aduh. Gua aja nggak tahu dia di mana, Pak Bang Hendi. Gini loh. Yang saya dengar dari mulutnya semua tentang kebaikan, tentang kemuliaan Tuhan Yesus gitu loh. Ya udahlah, tiap malam gini aja kayak Pas. Mulai besok malam lu stay di situ nemenin dia berdua, oke? Kok jadi kayak gini, jadi pernyataan temani dia setiap malam. Aduh, emang nggak Bang Hendi nggak tahu aku kerja, nggak ada kerjaanku gitu, hanya menemani dia aja. Enggak, Lumban itu tadi Trinitas, lu juga Trinitas. Kok statement lu beda, malah lu membela Mikana, gimana sih lu? Mikana di mana kesalahannya Bang Hendi? Tolong dulu disampaikan. Tadi Pak Lumban udah ngomong kayak gitu. Masa lu nggak simak jawabannya itu Kristen nanti lu? kan kalau saya potong dibilang Bang Hendi, tunggu dulu Kepas mute dulu. Makanya saya dengar dulu gitu. Sebentar, ini ada Kristen yang ngomong. Gimana John? Ya, Mikana itu sudah menghakimi pendeta. Ya, dengan mengatakan bahwa pendeta tidak edukasi. Tuh, Tuh Pas. satu poin. Tuh satu poin Pas. Ini dulu. Mikana itu menghakimi pendeta, mengatakan pendeta tidak edukasi kepada wanita Kristen supaya berhijab. Oke. Tanggapi kayak Pas. Jadi Kepas, Itu gimana, kesalahan Kepas? kecil Pak John. Itu kesalahan kecil Pak John. Jangan dibesarkan. Kalau itu mungkin kekurangan dia dalam menanggapi dalam yang tadi itu tudung yang dipakai. Itu mungkin dia terlalu Jadi, pendeta siapa dulu Kepas? Ditunggal ke atau siapa? Gitu. Jangan seenaknya ngomong. Gini aja lah pakai Pas, berapa pendeta yang ngajarin untuk bertudung coba? Si Kepas ini bukan Tritunggal Bu, tapi Triteos. Coba ya, gue tanya ya. Nih, Kepas, Bapak Tuhan? Tuhan. Yesus Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa Tuhan? Satu. Yang kau sembah siapa? Elohim Yahweh. Berapa Tuhan? Satu. Ya udah cukup. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, yang disembah ya Elohim Yahweh. Ada 4.